Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, hari ini saya menerima berita yang sungguh-sungguh wow gitu ya dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, bahwa Kepala OJK bilang ada anak haram di digitalisasi keuangan Indonesia. Gitu. Jadi ada anak haram pada industri keuangan digital Indonesia ini. Oke. Nah, bagi kita yang galbay-galbay gitu, yang nunggak-nunggak ini kita eh, penasaran lah gitu ya. Sebenarnya siapa sih anak haram yang dimaksud itu gitu kan. Nah, daripada kita penasaran, langsung saja kita lihat beritanya ya. Di sini saya dapatkan berita ini dari Google gitu ya. Nah, di sini judulnya Bos OJK ungkap 3 anak haram digitalisasi keuangan apa saja. Oke, 2 hari yang lalu ini ya. Lalu dari Bisnis Tempo, Bos OJK beberkan 3 anak haram keuangan. Ya. Lalu Bos OJK sebut ada anak haram keuangan digital yang apa nih ya, pokoknya gitulah. Kita baca di salah satu websitenya saja ya. Coba kita buka dari Detik Finance dan CNBC. Nah, kita baca di Detik Finance dulu gitu ya. Bos OJK sebut ada anak haram keuangan digital yang harus diwaspadai. Apa itu? Nah, ini diterbitkan pada Selasa 25 Juni 2024, 2 hari yang lalu. Ini ya acaranya gitu ya. Oke, kita baca dulu. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar mewanti-wanti masyarakat agar waspada terhadap anak haram dari digitalisasi sektor jasa keuangan. Hal tersebut antara lain pinjaman online, pinjol, ilegal, investasi bodong hingga judi online. Mahendra atau ketua OJK ini mengatakan anak haram digital keuangan ini dapat mendatangkan kerugian yang besar bagi bangsa dan negara. Karena itulah menurutnya penting untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat termasuk perempuan. Dia bilang digitalisasi dalam sektor jasa keuangan telah melahirkan pula dampak yang merugikan dan tidak kita inginkan bagi bangsa dan negara, kata Mahendra dalam acara edukasi keuangan Bundaku OJK di Gedung Dana Pala Jakarta Pusat. Oke, kita baca lagi. Kita sering mendengar adanya korban pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan belakangan kita dengar juga bagaimana pengaruh dari judi online dan lain-lain. Ini adalah kalau mau dikatakan anak haram lah dari digital keuangan. Oh, ternyata anak haram yang dimaksudkan oleh Bapak Mahendra atau Ketua OJK itu adalah judi online, lalu pinjaman online ilegal dan investasi bodong gitu ya. Jadi ada 3, pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online. Oke, jadi alhamdulillah bukan kita-kita ya. Jadi bukan para galbayers gitu. Ya jelas ya, bukan lah. Wah, nggak ada rezeki buat bayar kok, masa dianggap anak haram gitu kan? Nggak mungkin. Apakah Anda boleh galbay? Boleh jawabannya. Gitu ya, boleh. Kenapa Anda harus pinjam di pinjol yang legal? Karena ketika Anda galbay sudah diasuransikan ya, dan juga Anda akan aman, tidak akan diteror, sebar data, dan kemungkinan-kemungkinan kriminalitas lainnya dari DC-DC pinjol itu. Gitu ya, makanya pinjamlah ke pinjol yang legal. Kalau galbay enak gitu. Apa Bang ya, pinjol yang enak di galbay? Ya, itu kita bahas nanti ya. Tapi intinya galbay itu boleh. Ya kan, tidak ada kan di sini ya nasabah galbay. Gitu kan. Jadi yang anak haram itu apakah nasabah galbay? Bukan. Yang jadi anak haram itu adalah investasi bodong, judi online, dan pinjol yang ilegal gitu. Ya oke, selanjutnya ya kita baca dulu ya di sini. Di lain pihak, menurutnya tantangan ini tidak bisa terhindarkan. Mahendra menilai yang bisa dilakukan ialah memperkuat resiliensi atau ketahanan masyarakat. Dalam hal ini, ibu memiliki peran yang sangat penting. Mahendra mengatakan, berdasarkan catatan angka penyaluran kredit hingga pembiayaan UMKM, jelas tingkat kepatuhannya, tingkat pembeliannya jauh lebih tinggi apabila hal itu diberikan pada perempuan. Menurutnya, memberikan akses literasi dan inklusi kepada perempuan berarti juga menambah daya tahan resiliensi anggota keluarganya, dan hal ini harus menjadi prioritas. Nah, saya setuju. Kita itu dulu ya, kita kesampingkan ego kita dulu. Tapi edukasi pinjol pada perempuan itu juga perlu. Ya, karena kadang cowoknya sudah mantap galbay, istrinya belum.
gitu ya kan ya. Cowoknya berani gitu kan mempertahankan apa yang harus dipertahankan, tapi wanitanya masih ketakutan gitu ya. Stres, depresi, menghadapi hari-hari itu nggak semangat gitu kan. Kalau menurut saya, perempuan juga wajib diedukasi tentang pinjol. Jangan pernah takut, jangan pernah panik, cemas jika berhadapan dengan pinjol. Karena resiko dari gagal bayar pinjol itu adalah masuk slik OJK, dan yang kedua kemungkinan didatangi DC lapangan. Sudah itu saja, sangat manusiawi sekali. Ya, apa yang perlu ditakutkan? Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Wong cuma masuk slik OJK kok nggak bisa kredit-kredit lagi, ya sudah gitu kan. Wong cuma didatangi DC lapangan kok, ya sudah ya. Anda boleh menemui DC lapangan tersebut, tidak juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Karena tidak ada aturannya, Anda itu harus menemui DC lapangan, tidak ada. Anda nggak boleh galbay, kata siapa? Kata DC pinjol. Ya, kata DC pinjol Anda nggak boleh galbay. Bukan karena apa-apa, bukan karena kebaikan dan lain-lain gitu, tapi karena agar mereka tidak dicaci maki, agar mereka bisa gajian. Ya, itu penyebabnya, bukan karena kebaikan dan lain-lain gitu ya. Memang di template penagihan itu ingat hutang Anda dan lain-lain gitu. Itu hanya template belaka. Lihat saja apakah ada nama Andanya, apakah ada ID Andanya, tidak ada. Ya, langsung jebret ke intinya. Contoh, Anda tidak tahu terima kasih. Kami sudah berbaik hati meminjamkan kepada Anda. Kenapa balasan Anda seperti ini? Itu salah kalau seperti itu, ya. Pinjol itu tidak berbaik hati kepada Anda. Kalau baik hati, namanya bukan pinjaman tapi bantuan. Bantuan sosial dari pemerintah gitu kan. Itu ya, dari tokoh-tokoh agama atau orang-orang kaya itu berbaik hati ngasih Jumat berkah gitu ya. Jumat berkah bagi-bagi nasi di jalan raya gitu. Itu berbaik hati. Ya, kalau pinjaman itu bukan berbaik hati, itu bisnis. Ya, data kita masukkan, KTP kita masukkan, geleng-geleng, mangap-mangap, tanda tangan digital, resmi, itu bisnis. Ya, harusnya ditambah ya, anak haram dari digital keuangan di Indonesia itu DC-DC pinjol. Tapi udah ya, pinjol ilegal itu termasuk DC-nya gitu. DC pinjol ilegal itu nggak ketebak. Ya, saya masih mending galbay ratusan juta di pinjol yang legal daripada galbay 2 juta, 3 juta di pinjol yang ilegal. Ya, itu kita nggak tahu pinjol ilegal itu mau apa. Ya, apalagi kita ladenin dan mereka kalah. Gitu ya. Kita hebat nih, ya chattingannya ya. Oh, Anda mau apa? Kesini saja. Ya kan nggak mungkin tuh. Seorang DC pinjol ilegal kita tantang untuk ketemuan itu nggak mungkin mau dia. Ya, dia itu hanya gertakan saja gitu. Nah, lalu DC pinjol ilegal ini merasa kalah gitu karena Anda berani gitu. Nah, dari sinilah hal yang kita tidak ketahui. Mungkin saja mereka akan sebar data, mencari sosmed Anda, mencari keluarga Anda gitu karena Anda membuat marah mereka gitu ya. Nah, saran saya bagi Anda yang gagal bayar di pinjol yang legal maupun ilegal, itu wajib selalu mengabaikan pesan-pesan penagihan yang masuk. Jangan pernah diladeni. Karena kalau diladeni dan Anda merasa menang, ya ego Anda terpenuhi gitu ya. Tapi kemungkinan Anda itu bisa menerima hal-hal yang tidak diinginkan. Karena DC pinjol ini murka. Ya, contoh saja ini mah pendapat saya saja. Waktu itu ada kasus yang dikirimi GoFood, Gojek, dan lain-lain. Anda harusnya bertanya seperti ini, kenapa kok saya tidak dikirim GoFood, padahal galbaynya misalkan puluhan juta, tapi dia dikirim GoFood, gitu ya. Kalau kita analisa lebih dalam lagi, pasti orang itu berdebat mungkin, ya. Kemungkinan berdebat dengan DC dan dia itu selalu menang. Tapi dia tidak menyangka ada resiko yang lainnya. Kalau kita bandingkan dengan orang yang galbay lalu mengganti semua nomornya, itu tidak ada yang namanya cerita dikirimi GoFood, dikirimi Grab setiap hari dan lain-lain, nggak ada. Ya, para DC ini sudah tahu bahwa Anda itu sudah niat galbay, makanya tidak ditagih lagi. Ya, Anda sudah niat galbay, nomor sudah tidak aktif, WA tidak aktif, kondak tidak ada yang aktif atau tidak ada yang bales. DC ini pun ngerti, wah ini calon yang sudah berani galbay ini. Gitu ya. Sudah, lewatin. Cari yang masih egonya tinggi, pengen menang dari pinjol, menang dari DC pinjol dan yang ketakutan.
Ya mana nih kita cari, ya kan? Caranya dengan apa? Caranya dengan melemparkan atau mengirimkan pesan-pesan template yang membuat hati Anda itu marah, goyah, kecewa, dan lain-lain. Ya, kurang ajar Anda, contohnya, gitu kan? Anda sudah dibaiki, ya kan? Hei maling, ya, balikin duit perusahaan kami, ya. Kami akan menuntut ke jalur hukum pidana. Nah, itu cocok tuh buat orang yang takut tuh, ya. Kalau yang takut pasti segera balas. Nanti setelah dia balas, wah, ya tekanannya tambah. Gitu, oke. Nah, kalau yang pengen menang dari DC, gitu kan ngeladenin DC terus, sampai DC-nya marah, DC-nya akan menyebarkan data Anda. Ya. Jadi yang paling bijaksana adalah tidak menanggapi semua penagihan-penagihan dari pinjol. Kalau Bang Raja Galbay gimana Bang? Oh, kalau saya ladeni dulu. Gitu ya, kalau saya ladeni tapi saya siap menerima resikonya. Mau dikirim GoFood, Gojek, ya sedot WC, sedot sumur, sedot es teh, sedot kopi, dan lain-lain, saya tidak peduli. Sini kirimkan. Kalau saya seperti itu, kalau saya berani menerima resikonya, ya sebar data cepetan hari ini. Ya, Anda kalau tidak bayar hari ini akan saya sebar datanya. Saya balas lagi, cepetan sebar data. Saya tungguin hari ini. Saya tunggu hari ini agar data saya disebar dimanapun, di sosial media manapun. Silahkan cari sosial media saya. Ya, sosial media saya masih sama dengan nama saya. Kalau saya seperti itu. Dan setelah saya bilang seperti itu, mereka tidak sebar data. Nggak tahu kenapa. Ya, nah jadi semoga di video kali ini kita bisa belajar bahwa gagal bayar itu bukanlah masalah sama sekali. Tenang saja. Ya, OJK itu sudah menyiapkan UU P2SK, UU Perlindungan Konsumen untuk awamnya ya, UU Perlindungan Konsumen. Kita itu sudah dilindungi gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.